Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yaitu populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif. Di sini disusun oleh saya Nadia Umwabibah dan teman saya Mbak Nila Ferry Asmarita dan Novia Widyasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian populasi. Apa sih yang dimaksud dengan populasi? Yaitu populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan jenis-jenis populasi sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah populasi. Berdasarkan jumlah populasi sendiri itu juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Sedangkan populasi terbatas itu populasi yang dinyatakan secara kuantitatif atau dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan populasi yang tidak terbatas itu populasi yang tidak dapat ditentukan batasan-batasannya secara kuantitatif atau jumlah yang pasti. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat populasi itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu populasi homogen, itu populasi di mana sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlahnya. Yang kedua yaitu populasi heterogen, populasi di mana pembentukan sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi. Selanjutnya yaitu sampel. Dalam istilah sederhana, sampel adalah sekelompok objek, orang, peristiwa, dan sebagainya yang merupakan representasi dari keseluruhan. Adapun pengertian lain dari sampel adalah suatu kelompok yang lebih kecil atau bagian dari populasi secara keseluruhan. Dari sini maka dapat diketahui atau dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan sejumlah kelompok kecil yang mewakili populasi untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel penelitian mencerminkan dan menentukan sejauh mana sampel tersebut bermanfaat dalam membuat kesimpulan penelitian. Berikutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik dalam pengambilan sampel. Alasan teknik sampel diambil dalam penelitian dan bukan seluruh anggota populasi penelitian, karena hal ini tidak akan membuang-buang waktu, tenaga, dana atau biaya, dan pikiran apabila cukup dengan sampel saja seorang peneliti sudah dapat membuat kesimpulan dan menggambarkan keseluruhan. Istilah pengambilan sampel ini merujuk pada strategi yang memungkinkan kita untuk mengambil sebagian dari suatu kelompok yang lebih besar dan menggunakannya sebagai dasar untuk membuat kesimpulan tentang kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu tipe teknik pengambilan sampel. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama probability sampling, yang artinya teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan yang kedua yaitu non-probability sampling, artinya teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Nah, di sini probability sampling terbagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama sampling acak sederhana atau sample random sampling. Di sini dimaksudkan bahwa sebanyak N kecil sampel diambil dari populasi N besar dan tiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk terambil. Yang kedua yaitu sampling acak sistematis atau systematic random sampling. Nah, di sini dilakukan dengan mengurutkan terlebih dahulu semua anggota, kemudian dipilih urutan tertentu untuk dijadikan anggota sampel. Dan yang ketiga yaitu sampling rumpun atau cluster sampling. Pada penyampelan jenis ini, populasi dibagi menjadi wilayah atau cluster. Nah, jika terpilih klasternya, seluruh anggota dalam cluster tersebut akan menjadi sampel. Nah, yang keempat yaitu sampling stratifikasi atau stratified sampling. Di sini anggota populasi dikelompokkan berdasarkan stratanya, misalkan dari tinggi, sedang, dan rendah, kemudian dipilih sampel yang mewakili masing-masing strata. Dan yang terakhir yaitu sampling proporsional atau proportionate sampling. Di sini pengambilan sampel memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau kategori di dalam populasi penelitian. Baik, yang kedua yaitu non-probability sampling.
Di sini pun terbagi juga menjadi 5. Yang pertama yaitu sampling kuota atau kuota sampling, yaitu teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang kedua yaitu sampling kebetulan atau accidental sampling. Di sini teknik sampling ini mengandalkan pada keberadaan subjek untuk dijadikan sampel, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok oleh peneliti untuk dijadikan sumber data. Dan yang ketiga yaitu sampling sukarela atau voluntary sampling. Di sini pengambilan sampel berdasarkan kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Dan yang keempat yaitu sampling bola salju atau snowball sampling. Ini dilakukan jika keberadaan dari suatu populasi sulit untuk ditemukan. Nah, cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitian. Terus yang terakhir yaitu sampling purpose yaitu teknik menentukan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representatif. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.